Lesti disalahkan yang nggak bisa. Apa yang salah dari Lesti? Dia nyanyi kok. Jangan kan tuh. Seluruh yang orang Batak tuh menyanyikan lagu saya tuh, terus saya minta kamu nyanyikan salah. Dia dapat keuntungan tuh. Terus saya minta royaltinya, ya enggak lagi. Seneng saya. Berarti hebat dong karya saya. Diakui oleh orang lain. Begitu dong berpikir positif. Jangan selalu pikir bisnis tapi bisnis yang salah. Kecuali si Lesti Kejora ini dia bekerja sama dengan suatu studio rekaman atau dikatakan studio TV bahwa ini dinyanyikan beberapa buah lagu. Nah, tentu izin dulu sama si pencipta lagunya. Nah, bagi hasil lah royalti. Kan saya udah pernah bilang, ya udahlah, Lesti, lo kan banyak duit dapat dari ini, bagi dong gue. Kan lebih mantep kayak gitu kan. Iya, gue dapat duit juga banyak juga nih, gue kasih lo. Nah, jangan menciplak. Undang-undang hak cipta dari Hongkong apa? Ada itu. Kalau saya tuh ngomong apa adanya gitu, jadi sesuai dengan akidah hukum yang ada aja. Nah, silakan aja orang berpersepsi. Ya. Tapi saya menyampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat paham, jangan sampai menyalahkan akidah hukum itu. Begini ya. Lah orang-orang terkenal ya seperti Monica atau siapapun yang naik panggung pasti punya manajemen. Kan nggak semuanya bisa tercover sama Lesti. Kan ada manajemennya. Tanyakan aja ke manajemennya, jangan ke Lesti karena yang mengatur sirkulasi itu semua manajemennya. Nggak mungkin seperti Monica, dia kan penyanyi yang sudah top kelas internasional. Masih mikir dia tentang itu enggak. Agenda untuk manggung aja dia pun sudah diatur oleh manajemen. Tanya manajemennya dong. Silakan berkoordinasi. Kalau ada hal-hal yang harus nyampe kepada Lesti baru didiskusikan gitu. Jadi jangan menyerang seseorang gara-gara dia betul-betul mempunyai suatu bobot nilai suara yang hebat. Bagus suara Lesti kok saya dengar kok. Jangan salahkan dong. Itu kan sudah talenta aja diberikan Tuhan. Nah kayak gue nih kan gitu. Jelek-jelek gini suara gue juga masih bisa diperhitungkan gitu. Bukan mau saya perjualbelikan, itu kan talenta, bukan gara-gara lagu yang gak nyanyikan. Bisa aja lagu yang lain saya nyanyikan, tapi karena suaranya, dengungannya itu bagus, didengarkan orang, enak didengar telinga, mungkin bisa menghasilkan uang. Ya paham kira-kira ya? Ya namanya kalau sudah menyangkut harkat martabat dan harga diri, silakan saja. Kan setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan hukum. Kalau menurut hemat dia bahwa saya terkebiri hukum saya akibat dari ulah seseorang, silakan saja. Ada saluran hukum. Sah-sah saja, silakan aja nanti melalui manajemennya atau juga mungkin melalui kuasa hukumnya. Tinggal nanti dianalisis layak atau tidak diangkat ini ke permukaan menjadi suatu peristiwa pidana. Ya, tergantung nanti hasil analisis daripada penyidik. Kira-kira gitu ya. Untuk apa bubarkan aja manajemennya tuh? Kan semuanya kan melalui manajemen nanti yang membicarakan apa hal-hal yang pokok. Saya kerja di suatu perusahaan, saya nggak mau tahu pokoknya sama pimpinannya langsung, enggak. Saya kan filter dulu layak enggak permasalahan di perusahaan saya ini saya sampaikan kepada beliau atau bisa saya tangani sendiri. Ya kalau seandainya harus langsung aja kepada pimpinan tertinggi itu untuk apa ada staf-stafnya? Kira-kira gitu ya. Untuk apa ada manajemen kan digaji juga. Itulah gunanya saluran itu. Jadi janganlah kita merasa bahwa saya pengen supaya kepada dia langsung. Nah ini kan terlalu mencari-cari namanya. Itu kan hak dia kan. Kan hak dia mau somasi 1, 2, 3, 4 sampai 10 juga silakan. Nanti kan hak dia. Kan dia yang nulis surat itu somasi kan. Dengan dalil masalahnya somasinya ini mau ditanggi apa atau enggak kan tergantung yang bersangkutan. Kalau berdasarkan yang bersangkutan, ngapain gue disomasi? Emang gue bikin apa? Untuk apa saya balas? Tapi suatu ketika kalau sudah mau ini, saya mohon dengan sangat pada Anda, saya tidak ada kaitannya relevansi dengan Anda. Saya nyanyikan ini karena memang ini terbuka untuk hukum, apa umum. Nah, kalau nanti Anda cemarkan saya juga akan melaporkan balik. Nah, itu bisa saja. Tapi tidak ada kewajiban bahwa saya somasi supaya keberhenti, tidak ada. Somasi dilayangkan untuk dijawab. Masalah jawabnya apa nanti, ada nggak irisannya, relevansinya dengan peristiwa yang kosomasi itu, tinggal gitu aja Pak.
Jadi nggak ada gara-gara somasi orang ketar-ketir, nggak ada. Ya kadang-kadang kan somasi itu ada ya yang istilahnya itu nakut-nakutin orang aja gitu loh. Tapi isinya nggak ada gitu loh. Bobot peristiwanya nggak ada gitu loh. Paham kira-kira ya, media ya? Ya itu haknya daripada yang bersangkutan lah. Mau siapa, mau gandeng yang lain, gandeng sini, kan itu haknya. Saya kan nggak boleh dong mengkebiri hak daripada imunitas daripada seorang lawyers, karena saya juga lawyers ya. Silakan aja dia mau menggantikan kepada pengacara yang lain, silakan. Kalau menurut hemat dia tuh bahwa mungkin seseorang ini bisa untuk membela, mendukung dia, silakan aja. Tinggal nanti apakah setelah dipegang oleh besar ada nggak bobot hukumnya atau langkah tindak lanjutnya, kan tinggal itu aja. Kalau saya bilang nanti, saya bilang mau kenapa gandeng ini, salah, saya nggak boleh ya, karena saya juga pengacara. Itu hak daripada seseorang yang diminta sebagai seorang lawyers daripada kliennya. Bisa ya, saya luruskan masalah ya, saya nggak mau, kalau itu saya nggak mau masuk ke ranah itu. Mau dipinta nggak, tambah dia lipat, tambah yang lain, sah-sah saja. Itu tergantung nanti bermuara nggak kepada apa yang diharapkan. Nah itu nantilah. Karena kalau saya menjustice orang nggak boleh ya. Saya juga belum tentu pinter kok. Saya belum tentu benar kok. Terus merasa diri saya paling benar dari yang lain, salah, nggak boleh. Kira-kira gitu ya. Pada saat dia nyanyikan itu bermuara nggak menjiplak dia punya. Kalau hanya skalanya skala umum, di mana dia melanggar undang-undang hak cipta? Ingat, undang-undang hak cipta berlaku berbunyi apabila seseorang menjiplak, merilis ritmenya, bahasanya sesuai dengan apa yang dihasilkan sang pencipta, itu namanya undang-undang hak cipta. Ya kalau dia nyanyikan orang kok undang-undang hak cipta, emang ada dirubah nggak? Kan nggak ada juga. Atau pada saat saya nyanyikan, umpamanya luka di sini gitu, ini penciptanya adalah Peter Pan, wah contoh gitu, kan nggak pernah saya ngomong gitu. Paham nggak kira-kira maksud saya? Kalau akun punya munculnya di akunnya tuh dinyanyikan oleh seseorang tuh bagus, terus kenapa? Yang penting dia tidak menyatakan bahwa itu hak miliknya, atau menjiplak, ataupun merasa bahwa apa yang saya gubah ini adalah hasil karya saya, itu baru dia kena. Ya menurut hemat saya, kalau memang ada batasan-batasan itu, silakan para musisi ataupun pencipta lagu berkumpul bersama untuk menyuarakan ke DPR mana batasan-batasan yang dikatakan tidak boleh dinyanyikan orang, tidak boleh dirilis orang, dan mana juga yang bisa dikumandangkan. Jelas aturan hukumnya. Ya kalau gini ya namanya ini di mana kesalahannya? Lesti disalahkan ya nggak bisa. Apa yang salah dari Lesti? Dia nyanyi kok. Jangan-jangan bukan nyanyi si Yoni Dore saja nyanyikannya. Mungkin lagu yang lain. Seperti saya nyanyi umumnya. Lihat aja tuh di TikTok saya tuh. Banyak sekali nyanyian saya tuh. Ada lagunya Peter Pan, ada lagu The Bee Gees, ada lagu-lagu yang lain. Bayangin Peter Pan itu yang saya pada saat nyanyi itu 5,5 juta. Ingat loh, 5,5 juta loh yang berikan follower sama saya loh. Terus saya dikejar-kejar sama Peter Pan. Emang saya minta supaya follower itu memberikan dukungannya kepada saya? Kan enggak juga. Saya nyanyi kan, kebetulan dia senang, dia masukkan follow semua kan. Salah saya. Itu gampangannya begitu aja gitu. Harusnya seseorang mencipta, ternyata ciptaan saya berkumandang hebat, mantap, begitu harusnya. Jangan gara-gara ada nilai bisnisnya langsung, lo nggak bagi sama gua, kalau nggak undang-undang cipta, nggak juga gitu. Ya, maka saya katakan dari awal dulu pertama itu salah objek, nggak layak dikenakan pada Lesti, salah objek gitu. Kira-kira gitu ya. Ya. Kenapa sampai tidak goal? Tentu ada masalah-masalah tertentu. Ini bisa nggak mengakomodir keinginan masyarakat umum atau kepentingan daripada satu sisi. Ini kan harus ada keseimbangan. Sepanjang itu tidak diundangkan, ya tidak berlaku. Seketika diundangkan, kapan diundangkan dan kapan mulai berlaku, setelah diputuskan oleh DPR, baru itu syah secara hukum. Contoh yang saya katakan tadi, masalah KUHP itu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 udah diketok palu itu, tapi berlakunya nanti 2026. Nah sekarang masih berlaku KUHP yang lama.
Jadi sepanjang itu tidak diundangkan, ya tidak berlaku. Kalau sampai meniran pengomong nggak ada nilai hukumnya, nggak ada gitu loh. Paham kira-kira? Ya. Jadi kalau memang seperti yang dikatakan supaya jangan dinyanyikan seperti les itu, ya bikin aja undang-undang yang baru. Apa harfiah daripada menjiplak undang-undang hak cipta tuh supaya kena si Lesti nanti, bikin aja. Disahkan nggak sama DPR? Kalau sepanjang itu nggak disahkan, nggak berlaku, nggak ada nilai hukumnya, nggak ada nilai tuntutannya untuk membuat pokok permasalahan kepolisian, nggak ada. Siap. Ya mungkin kira-kira ya. Iya, Pak. Jadi ya, kalau tanahnya kayak gitu lo nggak usah nyanyi aja. Siap, salah Pak.